Bapak dan Ibu yang saya hormati, pernahkah Anda merasa pagi hari berjalan begitu cepat, sampai-sampai hati terasa tegang dan pikiran tidak tenang sepanjang hari? Padahal justru di pagi hari, tubuh dan jiwa kita sedang berada dalam momen paling berharga untuk menciptakan ketenangan. Banyak lansia yang belum menyadari bahwa kebiasaan pagi sederhana bisa membuat hidup terasa lebih damai, lebih ringan, dan bahkan lebih bahagia meski usia tak lagi muda. Pagi bukan sekadar waktu membuka mata, tetapi kesempatan memperbaiki suasana hati agar hari berjalan lebih tertata. Sebelum kita mulai, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu sedikit berinteraksi. Silakan tuliskan di kolom komentar. Sekarang tinggal di daerah mana? Mungkin Jakarta, Medan, Surabaya, Makassar, Yogyakarta, Bali, atau kota kecil yang penuh kenangan masa muda. Saya pernah bertemu lansia dari daerah yang berbeda-beda, namun semuanya sepakat. Pagi hari menentukan ketenangan sepanjang hari. Dengan saling menyebutkan daerah, kita bisa saling mengenal dan merasa lebih dekat satu sama lain sebagai keluarga besar. Masa tua sering membawa banyak perubahan. Ada kekhawatiran tentang kesehatan, anak-anak yang sibuk, atau rasa sepi yang kadang datang tanpa permisi. Disinilah pentingnya kebiasaan pagi, bukan untuk menghilangkan masalah, tetapi untuk memperkuat hati saat menghadapinya. Dengan pola sederhana seperti menata napas, mengucap syukur, dan menerima keadaan, kita bisa membuat hati lebih kuat menghadapi dinamika hidup. Saya pernah menemui seorang nenek berusia 74 tahun yang dulu sering merasa cemas setiap bangun pagi. Tapi sejak ia mulai rutin melakukan kebiasaan kecil seperti minum air hangat, menatap langit pagi, dan berzikir sejenak, ia merasa hidupnya berubah. Ia berkata, "Saya tidak lagi takut menghadapi hari. Pagi membuat saya merasa Tuhan dekat." Kisah sederhana seperti ini mengajarkan bahwa kebiasaan kecil bisa berdampak besar. Pagi hari adalah anugerah, bukan sekadar rutinitas. Di usia senja, kita sudah cukup lelah berlari mengejar dunia. Sekarang waktunya menata hati. Karena ketenangan hidup bukan datang dari hal besar, tetapi dari hal sederhana yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Di segmen berikutnya kita mulai membahas kebiasaan pertama yang sering dianggap sepele, namun mampu mengubah suasana hati sepanjang hari. Mari kita lanjut. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kebiasaan pagi pertama yang dapat membuat hidup lebih tenang adalah minum segelas air hangat saat bangun tidur. Banyak orang menganggap hal ini remeh. Tetapi di usia senja tubuh sangat membutuhkan bantuan untuk memulai kembali aktivitas setelah beristirahat semalaman. Air hangat membantu melancarkan pencernaan, mengurangi ketegangan otot, dan membuat tubuh terasa lebih ringan. Rasanya sederhana, tetapi dampaknya luar biasa bagi kesehatan fisik dan ketenangan pikiran. Saya pernah bertemu seorang kakek berusia 78 tahun di Medan, yang setiap pagi memulai hari dengan air hangat. Ia berkata bahwa kebiasaan kecil itu mengurangi rasa kembung, membuat napas lebih lega, dan yang paling penting, membuat hatinya merasa tenang seperti sedang membersihkan beban yang menumpuk semalaman. Ia sering berkata, "Air hangat itu membuat tubuh saya seolah berkata, 'Hari ini mulai dengan lembut.'" Kalimat sederhana, tapi penuh makna. Minum air hangat juga bisa menjadi momen refleksi. Tidak perlu tergesa-gesa. Duduk sejenak, rasakan hangatnya mengalir ke dalam tubuh, dan biarkan pikiran bersiap menghadapi hari. Kebiasaan ini bukan hanya soal kesehatan, tetapi juga tentang menghargai tubuh yang masih setia menopang kehidupan hingga hari ini. Sikap menghargai tubuh inilah yang menciptakan ketenangan batin. Dan Bapak Ibu, kalau boleh saya bertanya, apakah Anda sudah terbiasa minum air hangat di pagi hari? Atau justru lebih sering langsung minum kopi atau teh manis? Silakan tulis di komentar. Saling berbagi pengalaman bisa membantu teman lansia lainnya mendapatkan inspirasi sederhana namun bermanfaat. Jika Bapak dan Ibu merasa pembahasan seperti ini berguna, dukung channel ini dengan subscribe. Bukan untuk kepentingan saya, tetapi agar semakin banyak lansia yang bisa mendapatkan ilmu sederhana tentang kesehatan dan ketenangan. Subscribe dari Bapak dan Ibu adalah bagian dari niat baik menyebarkan manfaat. Sekarang kita lanjut ke kebiasaan pagi kedua yang mampu mengubah perasaan cemas menjadi tenang dalam hitungan menit. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kebiasaan pagi kedua yang bisa membuat hidup lebih tenang adalah memberi napas yang dalam dan teratur selama 1-2 menit setelah bangun tidur. Banyak dari kita sering langsung beranjak ke kamar mandi,
atau menyalakan televisi tanpa memberikan waktu sejenak untuk menstabilkan tubuh. Padahal di usia 60 plus, sistem pernapasan dan jantung membutuhkan momen adaptasi agar tidak terkejut oleh perubahan posisi dari tidur ke duduk ataupun berdiri. Tarikan napas dalam memberikan sinyal kepada tubuh bahwa hari dimulai dengan tenang, bukan tergesa-gesa. Napasan dalam dapat membantu menurunkan ketegangan otot, meningkatkan aliran oksigen ke otak, dan membuat hati lebih siap menghadapi aktivitas. Saat kita menarik napas dalam melalui hidung, menahannya sejenak, lalu mengembuskannya perlahan melalui mulut, tubuh mengalami relaksasi alami. Banyak lansia yang berkata bahwa teknik sederhana ini membantu mengurangi rasa panik, dada berdebar, atau sesak yang sering muncul di pagi hari. Kebiasaan kecil ini membuat tubuh lebih siap secara fisiologis dan mental. Saya teringat kisah Pak Usman, usia 72 tahun dari Bogor. Dulu beliau setiap bangun langsung merasa pusing dan sedikit gemetar karena terlalu cepat berdiri. Setelah belajar mengambil napas dalam dan duduk beberapa detik, ia merasakan perubahan besar. Anehnya, yang dulu saya anggap sepele, justru membuat pagi saya lebih damai, katanya tersenyum. Kini ia merasa lebih tenang saat memulai hari, tidak mudah cemas, dan lebih stabil saat bergerak. Menarik napas dalam juga membantu pikiran fokus pada saat ini, bukan pada kenangan masa lalu atau kekhawatiran yang mungkin menanti di hari berikutnya. Banyak orang tua terbiasa memikirkan masalah anak, cucu, atau kondisi kesehatan bahkan sebelum kaki menyentuh lantai. Dengan memberikan ruang hening sejenak, pikiran menjadi lebih terkendali. Saat pikiran terkendali, hati ikut merasakan ketenangan. Kebiasaan ini bisa dilakukan sambil duduk di tepi tempat tidur atau di kursi favorit, tanpa perlu alat atau bantuan siapapun. Tarik napas pelan, tahan sejenak, lalu lepaskan perlahan. Ulangi beberapa kali. Rasakan tubuh seperti menurunkan beban, walau hanya sejenak. Di usia senja, kualitas pernapasan adalah kualitas hidup. Jika napas tenang, hati pun ikut tenang. Inilah salah satu bentuk cinta kepada diri sendiri yang sederhana tetapi bermakna. Di segmen selanjutnya, kita akan membahas kebiasaan ketiga yang tak kalah penting. Kebiasaan yang mampu mengubah suasana hati hanya dalam beberapa detik dan membawa ketenangan sepanjang hari. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kebiasaan pagi ketiga yang dapat mengubah hidup menjadi lebih tenang adalah menata tempat tidur dan merapikan ruang sekitar sebelum melakukan aktivitas lain. Mungkin terdengar sederhana, bahkan sepele. Namun bagi lansia, kerapian visual memiliki dampak besar pada ketenangan batin. Ketika bangun tidur, pemandangan pertama yang dilihat adalah kamar tidur sendiri. Jika kamar rapi, hati menjadi lebih tenang. Jika berantakan, pikiran terasa kacau. Ruang yang tertata menciptakan suasana pikiran yang teratur, sehingga kita bisa fokus menjalani hari tanpa beban kecil yang menumpuk. Merapikan tempat tidur bukan hanya tentang estetika, tetapi juga tentang rasa kontrol. Di usia 60 tahun ke atas, banyak hal dalam hidup sudah tidak lagi bisa kita kendalikan sepenuhnya. Kesehatan, ekonomi, keluarga, dan waktu. Namun ada satu hal kecil yang bisa kita kuasai setiap pagi. Kerapihan. Mengambil satu tindakan sederhana ini memberi pesan pada hati bahwa kita masih mampu mengatur hidup, meski hanya dalam hal kecil. Itu cukup memberi rasa bangga dan percaya diri. Saya teringat cerita ringan dari Bu Rahayu, 66 tahun dari Surabaya. Dulu beliau merasa hidupnya berantakan setelah suaminya wafat. Ia tidak punya semangat untuk bangun pagi, apalagi merapikan kamar. Sampai suatu hari cucunya berkata, "Mbah, kalau kamar Mbah rapi, hati Mbah juga rapi." Kalimat itu sederhana, namun membangkitkan kesadaran. Sejak itu ia mulai membiasakan diri menata bantal, melipat selimut, menyapu sedikit, dan membuang barang yang berserakan. Ternyata, kebiasaan kecil ini membantunya bangkit dari kesedihan dan kembali punya kendali atas hidupnya. Ruang rapi juga membantu mencegah stres. Pikiran kita sangat responsif terhadap lingkungan fisik. Ruang yang bersih membuat otak bekerja lebih tenang, pernapasan lebih teratur, dan suasana hati lebih stabil. Kebiasaan merapikan ruang juga membuat rumah lebih aman dari risiko tersandung atau terjatuh. Untuk lansia, ini adalah manfaat yang sangat penting. Rumah yang rapi adalah rumah yang menenangkan, bukan memicu kecemasan. Bapak dan Ibu, saya ingin tahu pandangan Anda.
Apakah setiap pagi Anda sudah membiasakan diri merapikan kamar, atau justru belum sempat melakukannya? Silakan bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Saya ingin membaca dan belajar dari Bapak dan Ibu semua. Jika menurut Anda kebiasaan kecil ini bermanfaat, jangan ragu untuk membagikan video ini kepada teman sebaya agar mereka juga merasakan manfaatnya. Dan jika berkenan, Bapak dan Ibu bisa mengikuti channel ini, agar kita terus belajar menjaga ketenangan di usia emas tanpa tekanan. Di segmen selanjutnya, kita akan membahas kebiasaan keempat. Kebiasaan sederhana yang bisa membuat hati terasa lebih ringan dan memulai hari dengan suasana penuh syukur. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kebiasaan pagi keempat yang dapat membawa ketenangan adalah mengucapkan 3 hal syukur setiap bangun tidur. Di usia 60 tahun ke atas, banyak perubahan hidup yang bisa menimbulkan rasa sedih, kehilangan pasangan, anak-anak yang sibuk, kesehatan yang menurun, hingga rasa sepi di rumah. Namun syukur adalah jembatan yang membantu hati tetap kuat meski keadaan tidak sempurna. Ketika kita memulai hari dengan mengingat nikmat kecil, emosi negatif menjadi lebih terkendali. Hati perlahan menjadi lebih damai. Syukur tidak harus berupa harta atau pencapaian besar. Bisa sesederhana, saya masih bangun dengan selamat, atau saya masih bisa melihat matahari pagi, atau saya masih punya keluarga, tetangga, atau teman yang peduli. Saat kita menghargai hal-hal kecil, beban hidup terasa lebih ringan. Syukur mengingatkan kita bahwa masih ada alasan untuk tersenyum meski hidup tak lagi sesempurna dulu. Itulah kekuatan psikologis syukur. Ia menenangkan tanpa harus memaksa hati. Saya teringat kisah ringan dari Pak Dharma, 70 tahun dari Kediri. Setelah pensiun, beliau merasa hidupnya hampa. Ia merasa tidak lagi berguna. Suatu hari tetangganya menyarankan untuk menulis syukur setiap pagi. Awalnya ia menolak. Apa gunanya? Katanya. Namun setelah mencoba, perlahan suasana hatinya berubah. Ia mulai menyadari bahwa masih banyak hal yang ia miliki. Kesehatan yang cukup, cucu yang sesekali datang, tanaman yang tumbuh di halaman. Saya tidak kaya, katanya. Tapi saya tidak kekurangan alasan untuk bersyukur. Sejak itu hidupnya menjadi lebih ringan. Syukur juga mengurangi kecemasan. Ketika pikiran fokus pada kekurangan, hati mudah gelisah. Namun ketika fokus pada yang masih ada, perasaan menjadi lebih stabil. Dalam dunia psikologi, syukur dikenal sebagai alat alami untuk menenangkan pikiran dan menurunkan stres. Yang menarik, semakin sering seseorang bersyukur, semakin mudah ia menemukan hal baik bahkan dalam keadaan sulit. Syukur bukan sekadar kebiasaan, tetapi pola pikir yang membentuk karakter yang kuat. Bagi lansia, syukur membantu menjaga ketenangan batin. Banyak orang tua berkata bahwa di usia senja, kebahagiaan bukan lagi tentang apa yang dimiliki, melainkan tentang bagaimana memaknai hidup. Ketika syukur menjadi kebiasaan, rumah terasa lebih teduh, hubungan dengan keluarga lebih hangat, dan tubuh terasa lebih bertenaga. Orang yang bersyukur tampak lebih cerah, lebih ramah, dan lebih ikhlas menerima keadaan. Di segmen berikutnya, kita akan membahas kebiasaan kelima, kebiasaan yang bisa membantu Bapak dan Ibu mengatur pikiran, agar tidak mudah terseret emosi atau kekhawatiran berlebihan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kebiasaan pagi kelima yang mampu membawa hidup lebih tenang adalah menghindari membuka berita negatif atau gosip di pagi hari. Banyak orang tua tidak menyadari bahwa apa yang pertama kali dilihat atau didengar saat bangun tidur dapat menentukan suasana hati sepanjang hari. Ketika pikiran langsung disuguhi konflik kriminal atau keluhan, emosi ikut terseret. Hati menjadi cemas, panas, atau gelisah tanpa sebab yang jelas. Karena itu, memilih informasi positif di pagi hari adalah bentuk menjaga kesehatan mental. Sangat manusiawi jika kita ingin tahu keadaan dunia atau berita terkini. Namun, di usia 60 tahun ke atas, pikiran dan emosi lebih mudah terpengaruh. Setiap kalimat negatif bisa memicu kekhawatiran, terutama bila berkaitan dengan ekonomi, keamanan, atau kesehatan. Saya pernah mendengar seorang nenek berkata, "Kalau saya melihat berita buruk pagi-pagi, hati saya ikut buruk sampai sore." Itulah mengapa membatasi konsumsi berita negatif sangat penting. Ada kisah ringan dari Pak Jaya, 67 tahun. Dulu setiap pagi ia menyalakan televisi dan menyimak berita politik. Hasilnya, ia sering marah, gelisah, dan merasa hidup semakin berat. Sampai suatu hari, ia memutuskan untuk mengganti rutinitasnya.
Alih-alih menonton berita, ia memilih mendengarkan musik religi atau membaca buku ringan. Anehnya, katanya, saya merasa lebih damai. Rumah terasa lebih sejuk. Perubahan kecil itu membuat paginya lebih tenang dan tidak lagi penuh emosi negatif. Mengendalikan informasi bukan berarti menghindari dunia, tetapi memilih kapan waktu yang tepat. Pagi hari adalah saat tubuh dan pikiran masih rapuh dan sedang mempersiapkan diri menghadapi banyak hal. Jika diisi dengan kalimat keras atau konflik, pikiran menjadi kacau. Jika diisi dengan ketenangan, maka jiwalah yang menang. Inilah pola pikir sederhana yang bisa membuat hidup lebih damai meski usia bertambah. Bapak dan Ibu, saya ingin tahu pendapat Anda. Apakah Anda termasuk yang langsung menonton berita pagi? Atau sudah mulai memilih informasi yang lebih positif? Silakan tulis pengalaman Anda di kolom komentar. Pengalaman kecil seperti ini bisa menjadi pelajaran penting bagi orang lain. Dan bila menurut Anda nilai dari kebiasaan ini bermanfaat, silakan bagikan kepada teman atau keluarga seumuran. Jika Bapak dan Ibu berkenan, silakan ikuti channel ini agar kita bisa terus belajar bersama, menjaga ketenangan di usia emas. Di segmen selanjutnya kita akan membahas kebiasaan ke-6. Kebiasaan sederhana yang dapat memberi keteguhan hati dan memperkuat rasa percaya diri dalam menjalani hari. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kebiasaan pagi ke-6 yang dapat membawa hidup lebih tenang adalah memberikan afirmasi positif kepada diri sendiri. Banyak orang dewasa, termasuk lansia, lupa bahwa kata-kata yang keluar dari dalam hati memiliki kekuatan besar. Kita mungkin tidak lagi muda, tidak sekuat dulu, atau tidak seaktif ketika bekerja. Namun bukan berarti kita kehilangan nilai diri. Dengan berkata pelan dalam hati, saya cukup, saya berharga, saya mampu menjalani hari ini, pikiran menjadi lebih kuat, dan hati terasa lebih ringan. Afirmasi positif bukan berarti membohongi diri sendiri, tetapi mengingatkan bahwa kita tetap memiliki kemampuan, pengalaman, kebijaksanaan, dan nilai yang tidak hilang hanya karena usia bertambah. Banyak lansia merasa minder, takut merepotkan, atau merasa tidak lagi dihargai. Padahal kenyataannya usia senja justru memberi kehormatan lebih, pengalaman panjang, cerita hidup, dan hati yang lebih matang. Afirmasi membantu kita kembali melihat diri dengan hormat, bukan merendahkan, apalagi menyesali. Saya teringat kisah Pak Jamil, 73 tahun dari Garut. Setelah pensiun, ia merasa kehilangan jati diri. Saya dulu kepala kantor, katanya. Sekarang saya hanya duduk di rumah. Namun setelah ia belajar memberikan afirmasi positif setiap pagi, bahwa ia masih dibutuhkan, masih dihormati, dan masih bisa memberi manfaat, sikapnya perlahan berubah. Ia mulai mengajar anak-anak mengaji di kampungnya. Ia kembali merasa berguna. Ternyata, katanya sambil tersenyum, saya hanya perlu bicara baik pada diri saya dulu. Jika afirmasi positif dilakukan rutin setiap pagi, pikiran menjadi lebih kuat ketika menghadapi kritik atau perubahan. Kata-kata positif ini bekerja seperti tameng, membuat kita lebih tenang dalam menghadapi ucapan orang lain. Di usia 60 tahun ke atas, seringkali komentar kecil dari anak atau cucu bisa terasa menyakitkan. Namun, afirmasi membantu kita memahami bahwa nilai diri tidak ditentukan oleh komentar orang lain, tetapi oleh keyakinan kita terhadap diri sendiri. Apa yang kita katakan kepada diri sendiri adalah penggerak emosi. Jika kita bilang, saya tidak mampu, tubuh gemetar. Jika kita berkata, saya bisa mencoba, tubuh merespons. Itulah kekuatan pikiran. Ketika afirmasi positif dilakukan di pagi hari, pikiran siap menghadapi dunia dengan hati yang lebih teguh. Afirmasi adalah cara sederhana untuk merawat jiwa, tanpa biaya, tanpa alat, tetapi penuh dampak. Di segmen berikutnya kita akan membahas kebiasaan ke-7, kebiasaan yang bisa menenangkan pikiran dan membangun hubungan yang lebih hangat dengan lingkungan sekitar. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kebiasaan pagi ke-7 yang dapat mengubah hidup menjadi lebih tenang adalah menyapa atau berinteraksi ringan dengan orang lain, meski hanya sebentar. Ini bisa berupa menyapa tetangga saat menyiram tanaman, berkata selamat pagi kepada pasangan, atau menelpon singkat anak cucu sekadar menanyakan kabar. Interaksi kecil seperti ini mampu menghangatkan hati, mengurangi rasa kesepian, dan menumbuhkan perasaan memiliki. Di usia 60 tahun ke atas, kebahagiaan tidak lagi selalu berasal dari harta atau jabatan,
Tapi dari hubungan yang membuat hati merasa dekat, ada kisah ringan dari Ibu Mirna, 66 tahun. Setiap pagi ia memiliki kebiasaan menyapa penjual sayur yang lewat depan rumah. Awalnya hanya sopan santun biasa, namun lama-lama muncul percakapan sederhana yang menyenangkan. Kadang kami tertawa bersama, katanya. Dan itu membuat hati saya lebih ringan sepanjang hari. Tidak harus percakapan panjang, sapaan singkat saja sudah cukup membuat pikiran terbuka dan hati merasa diterima. Sentuhan kecil ini bisa menghilangkan rasa gelisah dan menambah energi positif. Ketika tubuh sudah tidak seaktif dulu, interaksi sosial menjadi kebutuhan penting. Banyak lansia merasa dunia mengecil, anak sibuk, cucu jarang datang, lingkungan berubah. Namun melalui interaksi kecil, pikiran tidak merasa terisolasi. Rumah terasa lebih hidup, hati lebih hangat, dan kita merasa masih menjadi bagian dari lingkungan. Bahkan, sapaan kecil bisa menjadi alasan orang lain menghormati dan menghargai kita. Dari sudut kesehatan mental, menyapa orang lain memberi rasa bahwa kita tidak sendiri. Hati menjadi lebih tenang, pikiran lebih jernih, dan semangat muncul tanpa paksaan. Bahkan bagi beberapa lansia, interaksi ringan setiap pagi mampu mencegah perasaan kosong atau kesepian. Dengan kata lain, menyapa bukan sekadar sopan santun, tapi terapi sederhana bagi jiwa. Untuk Bapak dan Ibu yang menonton, saya ingin mengajak kita berbagi pengalaman. Adakah seseorang yang selalu Bapak dan Ibu sapa setiap pagi? Mungkin tetangga, petugas kebersihan, atau tukang sayur? Ceritakan di kolom komentar. Siapa tahu pengalaman itu bisa menginspirasi yang lain. Dan bila Bapak dan Ibu merasa kebiasaan ini bermanfaat, silakan bagikan video ini pada teman seusia dan ikuti channel ini agar semakin banyak sahabat lansia yang bisa hidup lebih tenang dan hangat di usia emas. Di segmen berikutnya kita akan beralih ke kebiasaan ke-8, kebiasaan terakhir yang dapat memperkuat ketenangan dan memulai hari dengan hati yang penuh syukur dan harapan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kebiasaan pagi ke-8 yang dapat mengubah hidup menjadi lebih tenang adalah menata rumah atau ruangan kecil agar rapi sebelum memulai aktivitas. Tidak perlu membersihkan seluruh rumah, cukup merapikan meja makan, melipat selimut, membuka jendela, atau menata kursi. Kebiasaan sederhana ini menciptakan suasana segar di rumah dan membuat hati lebih nyaman. Ruangan yang rapi membantu pikiran lebih teratur dan membuat hari terasa lebih ringan. Ada kisah sederhana dari Pak Hasan, 70 tahun. Dulu beliau terbiasa bangun tidur lalu langsung duduk menonton televisi. Namun setelah kesehatannya menurun, dokter menyarankan agar ia sedikit aktif di pagi hari. Ia mencoba membiasakan diri melipat selimut dan membuka jendela kamar setiap pagi. Ternyata terasa berbeda, katanya. Begitu jendela terbuka dan cahaya masuk, hati saya seperti ikut cerah. Ruang kecil yang tertata membuat suasana hati lebih damai. Banyak lansia merasa cepat lelah, sehingga menganggap merapikan ruangan sebagai beban. Padahal jika dilakukan pelan-pelan, ini justru menjadi latihan fisik ringan. Menggerakkan tubuh, menarik napas dalam, dan mengatur posisi benda membantu otot tetap bekerja tanpa memaksa tubuh. Ini membuat tubuh terasa lebih aktif dan pikiran lebih tenang. Kegiatan ini juga memberi rasa pencapaian, semangat kecil yang memotivasi untuk menjalani hari. Rumah yang rapi adalah cermin ketenangan batin. Ketika ruangan berantakan, pikiran terasa penuh dan hati menjadi gelisah. Namun ketika ruangan rapi, suasana terasa lebih lapang. Banyak lansia tidak sadar bahwa rumah adalah tempat mereka menghabiskan sebagian besar waktu. Jika rumah rapi dan bersih, maka hari-hari akan terasa nyaman dan emosi lebih stabil. Selain itu, menata rumah di pagi hari membantu mengurangi stres visual. Ketika mata melihat ruangan berantakan, otak bekerja lebih keras untuk memprosesnya, sehingga energi cepat terkuras. Sebaliknya, ruangan teratur membuat energi tersimpan untuk hal lain yang lebih berarti. Dengan kata lain, merapikan ruangan adalah cara lembut untuk mengawali hari dengan pikiran tenang dan hati lapang. Di segmen terakhir, kita akan merangkum seluruh kebiasaan dan memberikan penutup yang menguatkan. Bagaimana 8 kebiasaan sederhana ini bukan hanya rutinitas, tetapi fondasi untuk hidup lebih damai, sehat, dan bahagia di usia senja. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita sudah membahas 8 kebiasaan pagi sederhana
yang mampu membuat hidup lebih tenang, lebih sehat, dan lebih bahagia di usia 60 tahun ke atas. Semua kebiasaan ini bukanlah hal besar yang membutuhkan biaya tinggi atau tenaga berat. Justru yang sederhana, inilah yang sering kali membawa perubahan paling terasa dalam hidup kita sehari-hari. Dengan sedikit kesadaran, pagi dapat menjadi waktu terbaik untuk menata emosi, menyiapkan tubuh, dan menyegarkan pikiran sebelum melangkah menjalani hari. Kita mulai dari bangun tanpa tergesa, memberi tubuh kesempatan kembali sadar pelan-pelan. Lalu minum air hangat untuk mengembalikan cairan tubuh. Setelah itu kita bahas membuka jendela atau berjemur agar tubuh mendapat sinar matahari dan sirkulasi udara lebih baik. Kita juga melihat bagaimana menjaga pikiran dari berita negatif, bisa menjaga ketenangan batin, serta bagaimana memberikan afirmasi positif mampu memperkuat rasa percaya diri. Kemudian kita membahas menyapa orang lain sebagai bentuk menjaga hubungan sosial dan menata ruangan kecil agar pikiran lebih lapang. Semua kebiasaan ini menjadi satu paket sederhana yang dapat dilakukan siapapun di rumah. Jika dilakukan rutin, kebiasaan ini bukan hanya menjaga kesehatan tubuh dan pikiran, tetapi juga membantu mengurangi stres, memperbaiki kualitas tidur, dan meningkatkan suasana hati. Banyak lansia yang merasa hidup terasa lebih berat, bukan karena masalah besar, tetapi karena pagi dimulai tanpa arah, dengan pikiran kacau atau emosi negatif. Dengan 8 kebiasaan ini, pagi menjadi lebih bermakna. Sebuah awal baru yang memberi harapan dan ketenangan untuk menjalani hari. Perubahan kecil jika dilakukan setiap hari, dapat membawa hasil besar dalam waktu yang panjang. Dan yang terpenting, kebiasaan ini mengingatkan kita bahwa usia senja bukan berarti berhenti berkembang. Justru di usia ini, kita memiliki kesempatan untuk menikmati hidup dengan lebih bijak, mengurangi kekhawatiran, memperbanyak syukur, dan menjaga kesehatan fisik serta mental. Kebiasaan sederhana ini bisa menjadi teman setia dalam menjalani hari, terutama ketika kita ingin hidup lebih tenang, tanpa beban pikiran berlebihan. Bapak dan Ibu, jika Anda merasa manfaat dari 8 kebiasaan pagi ini penting dan layak diterapkan, saya mengajak Anda dengan penuh hormat dan hangat untuk tetap bersama kami di channel ini. Silakan berlangganan agar Bapak dan Ibu tidak ketinggalan pembahasan lain tentang kesehatan, ketenangan, dan kualitas hidup di usia emas. Bukan untuk kami, tetapi agar Bapak dan Ibu selalu punya teman belajar dan ruang berbagi. Jika dirasa bermanfaat, silakan juga bagikan kepada sahabat atau keluarga Anda. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberi kesehatan, ketenangan pikiran, dan hati yang bahagia setiap pagi. Mari kita jadikan usia senja bukan sebagai akhir perjalanan, melainkan masa terbaik untuk menikmati hidup dengan tenang, damai, dan penuh syukur.